Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita kembali mendengar firman Tuhan hari ini dan saya mengundang kembali kita untuk berdoa. Kita sudah memuji, kita sudah menyembah. Hari ini kita berikan hati, berikan telinga, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Engkau mengasihi kami, Engkau berkati kami. Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami perlu pertolongan Tuhan. Kami mengejar kebenaran itu. Kami mengejar cahayanya Tuhan. Kami mengejar kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu dipertambahkan kepada kami. Tuhan Yesus, kami rindu mendengar firman Tuhan. Berikan kepada kami haus dan lapar akan Engkau. Kami tolak gagal, kami tolak rugi, kami tolak bangkrut. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengalami transformasi. Kami mengalami perubahan yang signifikan, karena kami meminta pertolongan Tuhan. Manusia kami mungkin tidak mengerti mengenai proses, namun kami percaya, ujungnya semua baik. Ujungnya mendapatkan kebaikan, bahkan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kami mendengarkan firman Allah, kami mendengar sabda, kami mendengar yang terbaik dari Tuhan. Untuk guidance, untuk perlindungan bagi kami. Tuhan menyertai kami, malaikat Tuhan beserta kami. Demi nama Tuhan yang percaya. Amin. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya semuanya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Sekalipun Anda sakit, Anda dan saya percaya di balik sakit itu ada kesembuhan. Amin. Di balik kesedihan ada sukacita, di balik kebuntuan ada jalan keluar. Bahkan Tuhan membuat jalan. God make a way. Tuhan membuat jalan. God create the way. Tuhan menciptakan jalan untuk saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan selama saudara dan saya berada satu frekuensi dengan Tuhan. Baik, topik hari ini adalah rahasia agar tidak goyah. Rahasia agar tidak goyah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bumi ini sementara. Persoalanmu sementara. Tapi yang kekal adalah Tuhan dan janji Tuhan. Kita buka Ibrani 12 ayat 28. Mari kita buka Alkitab kita. Ibrani 12 ayat 28. Saya baca untuk saudara ya. Ibrani 12 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ketika saya meminta KTP, maka dalam proses beberapa waktu saya akan menerima KTP. Ketika saya meminta SIM, surat izin mengemudi, maka beberapa waktu kemudian saya akan menerima SIM. Baik itu A, baik itu B atau C. Semuanya terjadi penerimaan ketika ada permintaan. Alkitab berkata dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bumi ini akan berlalu. Sistem dunia akan berlalu. Semua sementara. Dan kerajaan Tuhanlah yang tidak sementara. Ketika Bapak Ibu berada dalam kerajaan Allah, janjinya Tuhan seperti ini. Anda dan saya tidak tergoncangkan. Rohmu tidak tergoncangkan. Ketika kita menerima kerajaan, mari pastikan saudara dan saya benar dalam track yang tepat. Benar dalam jalur yang tepat. Karena kita mau, Tuhan mau, saudara ikut saja apa kata Tuhan. Jika Anda melanggar hukum, maka hukum itu akan menindas Anda. Jika Anda melanggar aturan, maka aturan itu membinasakan Anda. Titah-titah mulai yang aku cintai, kata Mazmur. Hukum-hukum mulai yang adil bagiku. Mungkin Bapak Ibu nggak mengerti sesaat,
Tapi setelah Anda dalam periode tertentu, Anda baru mengerti ketika Anda melewatinya. Tidak ada yang terselubung di mata Tuhan. Tidak ada yang tertutup di mata Tuhan. Semuanya terbuka, transparan. Bagian kita adalah ikut aja prinsipnya dan kita akan berhasil. Bagaimana agar tidak tergoncangkan? Kita harus berada dalam kerajaan Allah. Katakan haleluya. Katakan puji Tuhan. Hari ini, pagi hari ini kita sama-sama membuka hati. Apa doa yang paling powerful? What is the strongest prayer in your life? Doa yang paling kuat, doa yang paling powerful adalah doa yang kering. Wow, ini paradigma baru, dimensi ilahi. The strongest prayer is the driest prayer. Kalau Anda doa menyembah dengan lagu instrumental yang baik, itu tidak dosa. Namun seringkali kita berdoa karena ada bantuan instrumen penyembahan. Dan itu tidak terkuat. Kadangkala ada seseorang yang mau tidur, dia dengarkan dulu lagu. Lagunya sih lagu penyembahan. Lagunya lagu firman. Lagunya lagu ngeroh. Namun dalam 3-4 menit kemudian sudah mulai ngantuk, tinggal 5 watt. Kemudian 10 menit kemudian dia tertidur. Dia pikir dengan mendengarkan lagu-lagu rohani dia sedang berdoa. Pak, Bu, Stefanus berdoa. Doa yang paling powerful ketika Anda dan saya mengalami doa dalam kekeringan. Artinya, seolah-olah ketika kamu tidak merasa hadirat Roh Kudus, seolah Anda merasa kesepian, sekalipun Anda berdoa, Anda sudah minta Roh Kudus, tapi tidak merasa, tidak feeling. Anda mungkin merasa kok gersang ya, aku berdoa. Justru ketika Anda gersang berdoa, Anda push, Anda dorong, Anda maju tetap berdoa. Disitulah letak doa yang powerful. Anda mau tidur, daging berkata, tidur. Daging berkata, capek. Daging berkata, lelah. Tapi Anda terus mendorong dalam doa. Terus mendorong, tidak kalah dengan capek, tidak kalah dengan tidur, tidak kalah dengan lelah, tidak kalah dengan jam. Anda push, Anda dorong, Anda terus dorong doa dan doa dan doa. Itulah doa yang powerful. The strongest prayer is the driest prayer. Doa yang powerful adalah doa ketika Anda mengalami kekeringan. Yesus berkata kepada Petrus di Injil, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Itu kata Tuhan kepada Petrus. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Alkitab berkata, tidakkah kamu sanggup menghadapi kekeringan? Dulu di Perjanjian Baru, tidak ada piano, keyboard. Kadangkala sudah ada piano, sudah ada keyboard, mestinya mempermudah kita menyembah. Namun zaman sekarang orang sudah dimanjakan. Tidak fokus dengan mencari Yesus, dia hanya fokus mendengarkan musik-musik yang sementara. Ketika ada salah, dia protes. Padahal tujuan kita ke gereja adalah mencari Yesus, bukan mencari kesalahan di pemain musik. Yesus berkata kepada Petrus, kepada saudara, kepada saya, halo, tidakkah kamu sanggup? Seakan-akan Roh Kudus lari dari saudara. Seakan-akan Anda mengalami kesendirian, kesepian. Sepertinya Tuhan membiarkanmu berada dalam
padang gurun yang gersang. Namun ketika Anda terus berdoa, sekalipun rasanya gersang, rasanya kering, disitulah doa terkuat Anda. Pagi hari ini saya mengajak Anda, push, pray until something happen. Berdoa terus tanpa terkecuali. Lewati lelahmu, lewati ngantukmu, lewati capekmu, lewati dagingmu, dan doa terus. Saya mengundang setiap malam, berdoalah sebelum tidur. Jangan terlalu cepat tidur, khususnya yang dewasa. Berkatalah pada Tuhan, Tuhan, aku mau tidur. Aku berdoa dalam nama Yesus. Saya mau mencari Tuhan. Saya memuji kebesaran Tuhan. Amin. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kita buka Mazmur. Buka Alkitabmu. Mazmur. Buka Alkitabmu. Mazmur. Buka Alkitabmu. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Katakan, aku tidak goyah. Aku tidak goyah. Aku senantiasa. Senantiasa itu artinya 7 hari 1 minggu. Tidak ada miss. 24 jam 1 hari. Tidak ada yang kehilangan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Nah, hari ini saya rindu Anda mencatat ini. Anda mengingat, Anda memfoto bila perlu. Bagaimana rahasia agar tidak goyah? Bagaimana agar tidak goyah? Yaitu senantiasa memandang Yesus. Katakan, memandang Yesus. Ada 3 dampak ketika kita memandang Tuhan Yesus. Ada 3 dampak, dengarkan firman Tuhan, ada 3 dampak ketika kita senantiasa memandang Tuhan Yesus. Setiap aktivitas kita kepada Yesus itu akan berdampak besar. Sekalipun belum Anda alami, tapi in the end of the story, akhir dari ceritanya, akhir dari hidupmu, engkau mendapatkan kebijaksanaan. Ada 3 dampak ketika memandang Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara dan saya akan hidup. Katakan hidup. Katakan life. Katakan life. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Buka Alkitabmu, Bilangan 21 ayat 7-9. Bilangan 21 ayat 7-9. Saya baca untuk saudara. Bilangan 21 7-9. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya jauhkan ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Lihat, orang Yahudi bukan hanya melawan Tuhan saja, dia pun melawan hamba Tuhan. Musa itu dipilih Tuhan. Jangan berkata keras sekali firman Tuhan. Nyawa pun taruhan. Nyawa pun jadi ancaman ketika Anda melanggar melawan Tuhan dan hambanya. Saya hamba Tuhan yang terpilih. Saya hamba Tuhan yang dipilih. Ketika ada yang melawan Tuhan dan hambanya, maka mereka akan dibinasakan Tuhan. Lihat orang Yahudi, mereka melawan, dilihatnya banyak yang mati karena ada ular tedung di padang gurun. Mereka berjalan dari Mesir ke tanah perjanjian. Begitu lama. Di padang gurun dalam tengah perjalanan, ada ular tedung. Sekali gigit langsung mati. Tuhan tahu ada ular itu. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Dengarkan ini. Ketika Anda melawan Tuhan. Ya, bukan Tuhan yang membunuh, bukan Tuhan yang mencuri, bukan Tuhan yang membinasakan. Tapi Anda melanggar rule, maka rule itu
itulah yang membinasakanmu. Kalau Anda memilih untuk berontak, maka siap-siap Anda melawan Tuhan dan hambanya. Lihat ayat 8, apa yang dikatakan Musa. Karena bangsa Israel bertobat. Dia bilang gini sama Musa, sama Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan kita, supaya dijauhkannya ular itu daripada kami. Apa yang terjadi ketika mereka minta maaf? Ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Buatlah ular tedung dan taruhlah di sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, yang tergigit, jika ia melihat akan tetap hidup. Jadi di sini ada dua tipe manusia, tipe orang Yahudi. Ya, yang pertama digigit, dia fokus kepada gigitan ular itu dan mati. Yang kedua adalah orang Yahudi digigit juga, tapi dia tidak melihat gigitan itu, dia lihat tiang itu. Dia lihat sebuah tiang itu. Dan apa yang terjadi? Orang ataupun bangsa Israel yang tergigit tapi masih melihat tiang salib, ini berbicara salib, maka dia akan hidup. Sebaliknya, bangsa Yahudi, rakyat Yahudi yang digigit, dia fokus kepada gigitan, sakitnya dengan cepat dia mati. Tuhan, Anda pikir kejam, tapi itulah Alkitab. Kitabnya Tuhan menyatakan orang yang melawan Tuhan akan mati. Orang yang melawan hamba Tuhan akan mati. Ayat 9 bilang gini. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang pada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Pertanyaannya, apakah Anda pernah mengalami dipagut ular? Dipagut ular itu bisa berbicara mengenai masalahmu. Bisa bicara mengenai kehidupanmu yang sudah babak belur. Kehidupan yang sudah hancur. Pertanyaannya dari Tuhan, apakah ketika Anda sudah hancur, masih mau hancur atau mau hidup? Cara untuk mendapatkan kehidupan. Sudah bertobat, Pak. Bertobat, Bu. Orang yang tidak bertobat, itu melawan Tuhan. Orang yang tidak bertobat, itu melawan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu pilihan. Anda ganggu hamba Tuhan, Tuhan yang bertindak. Ya. Iya. Dan bangsa Israel yang terpagut dengan ular itu memandang tiang itu, memandang salib itu. Pak, Bu, kalau kau punya masalah, jangan fokus kepada masalahmu. Masalah semua manusia ada. Mau pendeta, mau tidak pendeta, pasti berhadapan dengan masalah. Apalagi Alkitab mengajarkan kita hari ini, hari Minggu ini. Ketika Bapak Ibu punya masalah, jangan fokus kepada masalah, tapi pandang saja kepada Yesus. Tiang ini menggambarkan salib Yesus. Bangsa Israel banyak mengalami kematian ketika dipatok ular. Karena perkataan mereka yang menyalahkan Tuhan. Dan menyalahkan hamba Tuhan, Musa. Kemudian Tuhan menyuruh Musa membuat tiang dan ular tembaga. Jika bangsa Israel melihat tiang itu, maka akan hidup. Dampak pertama ketika Anda memandang Yesus, Anda akan hidup. Katakan hidup. Katakan hidup. Amin. Itulah perubahan yang signifikan. Keuanganmu akan hidup. Pekerjaanmu akan hidup. Ketika Anda selalu pandang Tuhan, lihat dampaknya luar biasa. Sebab itu jangan sia-siakan hidup itu dengan tidak berdoa. Waktu itu singkat, gunakan sedemikian rupa untuk cari wajahnya. Dengan mencari wajahnya, maka Anda sedang mengizinkan Tuhan untuk memperbaiki
hidupmu. Udah berantakan, sudah kusut, sudah gagal. Stop fokus kepada kegagalan, kebusukan, kehancuranmu. Mari bertobat. Orang yang bertobatlah yang dijamah Tuhan. Orang yang bertobatlah mengalami perubahan Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kita lihat dampak kedua ketika kita senantiasa memandang Tuhan. Yang kedua, memandang Tuhan akan berada di atas masalah. Kita tidak menengking masalah, tapi kita berada di atas persoalan, di atas pergumulan. Matius 14, 22-33. Ini ayatnya luar biasa ya. Saya baca perlahan kepada Anda dan Anda mengerti. Buka Alkitab saudara, Matius 14, 22-33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Sendirian dia. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam, ya, datanglah Yesus kepada mereka dan berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Tapi Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadanya, berjalan di atas air. Wow, ini challenge nih. Ayat 9, kata Yesus, oke, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah ini udah bener nih. Dia tidak fokus kepada angin itu, tidak fokus kepada perahu dia, mana yang bocor, tidak fokus kepada gelombang yang naik turun, tapi dia fokus selalu senantiasa melihat Yesus. Namun lihat ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya, nah seberapa banyak di antara saudara yang merasakan Tuhan pasti tolong atau merasa Anda mengalami penurunan. Anda ubah bahwa Tuhan pasti berada dalam krisis, berada dalam persoalan, berada dalam kehidupan saudara. Bagian kita lah untuk mengontrol. Hanya Tuhanlah juru selamatku, bukan persoalan, bukan perkelahian, bukan keberantakan. Ayat 31, karena ada Petrus, dia berteriak karena sudah mulai tenggelam. Lalu ia berseru dan berteriak. Untung dia cepat berteriak. Coba kalau nggak berteriak dia. Jangan-jangan di Son Meradian. Jangan-jangan Petrus sudah mati, nggak nyampe finish. Segera Yesus mengulurkan tangannya karena Petrus berteriak. Jadi kalau berdoa berteriak aja. Gak usah malu. Daripada malu-maluin, mending Anda teriak sama Yesus. Guru, sembuhkan aku. Guru, tahirkan aku. Guru, sembuhkan anak-anakku. Guru, promosikan anak-anakku. Ada amin? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang? Lalu ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Tuhan mau Anda fokus sama Tuhan. Tuhan mau Anda dan saya fokus senantiasa. Ada berbicara senantiasa. Senantiasa itu 24 jam fokus sama Yesus.
Kalau ada pikiran dunia, maka Anda bimbang. Ketika Anda bimbang, maka tidak jadi apa kata imanmu. Ketika Petrus melihat Yesus, dia bisa berjalan seperti Yesus. Ketika Petrus merasakan gelombang angin laut itu, dia menjadi bimbang seperti gelombang laut. Kamu akan menjadi apa yang kamu lihat. Hari ini lihatlah dirimu. Bahwa Tuhan yang menyelamatkan. Dengarkan saya. Listen to me. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Anda mungkin berkata, tuh Pak Pendeta, saya sudah di hidup yang paling bawah. Saya sudah mentok. Tapi Allah, saya mau katakan, dengar ini. Tapi Allah kita belum selesai dengan dirimu. Selama Anda minta ampun, maka siap-siap, sekalipun Anda sudah di bottom, paling dasar kerohanianmu, namun Tuhan bisa angkat karena Anda berserah sama Tuhan. Amin. Yang ketiga, apa dampak kalau saudara senantiasa memandang Yesus? Yang ketiga, dengan memandang Yesus, maka engkau akan sembuh. Katakan sembuh. Katakan pulih. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jika di antara saudara ada yang sakit hari ini, mari pandang Yesus. Ibu-ibu yang sakit mah, pandang Yesus, Tuhan sembuhkan sakit mahmu. Ibu-ibu yang sakit pankreas, berdoalah, Tuhan akan sembuhkanmu. Ibu-ibu yang sakit paru-paru, bapak-bapak sakit paru-paru, hari ini pandang aja Yesus. Amin. Bapak ibu yang sedang mengalami kanker, pandanglah Yesus. Jangan selalu berkata, kanker ini membunuhku. Stop. Berkatalah, dalam nama Yesus, aku senantiasa memandang Tuhan. Jangan lagi rasakan, sekalipun memang Anda mengalami rasa yang luar biasa sakitnya. Tapi rasakanlah dari yang dunia, tingkatkan, rasakan kesembuhan itu. Beyond, lebih ke depan, rasakan kesembuhan itu terjadi. Rasakan Anda dan saya berhasil. Rasakan Anda sehat. Rasakan keluargamu harmonis. Rasakan keuanganmu melimpah. Rasakan anak-anakmu masuk kampus yang terbaik. Rasakan anak-anakmu jadi kepala, jadi majikan. Rasakan istrimu sehat-sehat. Rasakan dan dapatkan apa yang Anda rasakan. Datanglah pada Yesus dengan apa adanya dan Ia mau menyembuhkan saudara. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari ini pandanglah Yesus, engkau pasti sembuh. Pandanglah Yesus, paru-parumu sembuh. Pandanglah Yesus, otakmu sembuh. Pandanglah Yesus, ginjalmu sembuh. Pandanglah Yesus, pankreasmu sembuh. Pandanglah Yesus, semua kita disembuhkan. Katakan haleluya. Katakan puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari yang sakit, terima kesembuhan. Mari yang sedih, terima kebahagiaanmu. Mari yang menikah, terimalah keturunanmu. Mari, karena Anda dan saya masuk dalam generasi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Terakhir, Mazmur 34 ayat 16. Mazmur 34 ayat 16 berkata, kita baca sama-sama. Mazmur 34 ayat 16. 1, 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tuhan respon kepada orang yang memandang wajahnya. Ternyata Tuhan juga tertuju kepada orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar adalah orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Hanya oleh darah Yesuslah Anda dibenarkan. Tuhan kita satu, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan lain. Titik. Ada dua syarat agar mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Ada dua syarat agar matamu, mataku
tertuju kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, jadilah, terimalah orang benar. Terimalah, Roma 3:26 bilang, Alkitab berkata, engkau dan saya dibenarkan karena percaya pada Yesus. Bagi Anda yang belum percaya Yesus, mari akui Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Jika anak-anakmu, adik-adikmu belum percaya Yesus, katakan kepada mereka, percayalah Yesus, karena yang punya alam semesta itu Yesus. Amin. He is the boss. Itu Tuhan kita, itu Raja kita. Yang kedua, apa syarat agar mata Tuhan tertuju kepada saudara saya? Yang pertama, jadilah orang benar. Yang kedua, berteriak minta tolong. Seberapa urgent persoalan itu. Kalau Anda masih somsam kuku, Tuhan, tolonglah keuanganku. Itu biasa. Itu rata-rata. Tuhan, tolonglah anak-anak. Itu biasa. Tuhan, aku masih menganggur. Mana pekerjaan? Itu biasa. Lihat. Ada yang teriak itu menyatakan kesungguhan. Teriak dalam doa menyatakan keyakinan. Seberapa yakin Anda didengar oleh Tuhan, maka berteriaklah. Seberapa sungguh-sungguh hatimu meminta pertolongan, dilihat dari teriakan. Di Alkitab begitu banyak, ada yang sakit, dia teriak, dia disembuhkan. Yakobus 5:16b bilang gini, dan orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tuhan mau teriakan saudara. Tuhan mau keyakinan saudara. Tuhan mau kesungguhan Anda. Pagi hari ini saya mengajak Anda, teriaklah minta tolong sama Tuhan. Teriaklah minta tolong sama Tuhan. Tuhan mendengar teriakanmu. Teriakan itu menggambarkan keyakinan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada amin, ada haleluya. Kesimpulan. Ada 3 dampak ketika kita memandang Tuhan Yesus. Hari ini, pandanglah Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Pandang Alkitabmu, baca. Bagaimana caranya? Berdoa tiap malam, berseru 1 menit, 2 menit, lanjut 5 menit, 10 menit, sampai 15 menit, terus 1 jam. Bagaimana caranya? Pujian, menyembah. Doa, pujian, menyembah firman, baca firman. Maka Anda sedang fokus kepada janji Tuhan. Fokuslah akan janjinya. Dan saya mengatakan, hanya ada 2 di muka bumi ini yang permanen. Di luar itu sementara. Di luar itu temporary. Carilah yang permanen. Carilah Yesus yang permanen. Carilah janji Tuhan. Penuhi hatimu dengan janji Tuhan. Penuhi janji itu, kobarkan janji itu, dan terimalah janji Tuhan. Karena Anda memfokuskan akan janji Tuhan. Apa dampak ketika memandang Tuhan Yesus? Yang pertama, dampaknya Anda dan saya hidup. Anda dan saya hidup. Yesus sudah pernah mati, hari ketiga dia bangkit. Ketika bangkit, kaget seluruh bumi. Ada kesaksian dari murid dari Alkitab, dari Emmaus. Matanya seakan buta. Namun ketika mereka berdoa, perjamuan, roh mereka menyala-nyala. Karena mereka mulai fokus kepada Yesus. Stop fokus kepada kegagalan. Stop fokus kepada kelemahan-kelemahan. Stop fokus kepada kegagalan. Stop fokus kepada persoalan. Stop fokus kepada pergumulan. Hari ini, fokus saja kepada Tuhan Yesus. Maka engkau akan hidup. Keuanganmu akan hidup. Ada amin? Pekerjaanmu akan hidup. Suasana di rumahmu akan hidup. Yang kedua, dampak kita memandang Yesus. Yang kedua, dengan memandang Yesus, maka Anda dan saya
berjalan di atas air. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit selama Yesus di pihak saudara. Selama Anda mengejar cahaya itu, mengejar kemurahan Tuhan, mengejar kerajaan Allah, maka Anda dan saya berjalan di atas air, di atas masalah, tidak menenggelamkan Anda. Yang terakhir, apa dampak memandang Yesus? Yang ketiga, dengan memandang Yesus, maka engkau akan sembuh. Apapun penyakitmu hari ini sembuh. Amin. Katakan sembuh. Katakan saya pasti sembuh. Katakan saya sudah sembuh. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat kedua tanganmu ke surga. Saya mau berdoa untuk saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hari ini memutuskan fokus saja sama Tuhan kami. Fokus saja sama pencipta kami. Maka kami mengalami dampak yang positif. Dampak yang penuh dengan kuasa. Membangkitkan. Bahkan memberikan kepada kami kesembuhan. Bahkan kami mengalami perubahan luar biasa di atas persoalan. Tuhan, aku berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang angkat tangan. Tuhan Yesus, berikan kepada kami haus akan Roh Kudus. Haus akan Roh Kudus. Dan berikan kepada kami lapar akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya, terima pengurapan Tuhan. Oh, terima dalam nama Yesus. Semua jemaat diurapi. Semua jemaat Tuhan dipakai. Semua jemaat Tuhan mengalami kehidupan. Dalam nama Yesus, kita berikan tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Haleluya. Tuhan, inilah tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya ketika kami langsung direct memandang Yesus, maka Tuhan Yesus akan mengubah hidup kami, akan mengubah ekonomi kami, akan mengubah keluarga kami menjadi terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.